Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Salam dan salawat kepada junjungan kita. Tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah dengan singkatan RPJMD. Pertama itu pengertian RPJMD, yaitu merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang disusun sebagai penjabaran visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Dalam penyusunannya itu pun tetap berpedoman pada RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan rencana jangka menengah nasional. RPJMPD ini juga menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi dan misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam jangka 5 tahun ke depan. Kedua itu tujuan RPJMD. Bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan masalah daerah melalui koordinasi antara pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat atas partisipasi masyarakat. Selanjutnya, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Kita lihat di atas di PowerPoint di samping saya. Pertama itu strategis. RPJMPD itu harus erat kaitannya dengan proses penetapan karena di mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai selama 5 tahun mendatang. Bagaimana pencapaiannya atau langkah-langkahnya, strategis apa yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan. Kedua, demokrasi dan partisipatif. Penyusunannya secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat, seluruh stakeholder dalam pengembalian keputusan perencanaan di semua tahap perencanaan. Ketiga, politis. Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD. Keempat, perencanaan bottom up. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMPD. Kelima, perencanaan top down. Bahwa proses penyusunan RPJMD itu perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atas, yaitu RPJPD dan RPJMP dan RPJM nasional. Ketiga itu kerangka analisis RPJMD, yaitu memperbolehkan konsisten dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan. RPJMPD itu perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD dan renjang SKPD, kebijakan umum, anggaran, dan APBD. Kerangka analisis juga ini diusulkan untuk RPJMD adalah untuk menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pemerintahan daerah. Adapun fungsi
Pemda, yaitu pelayanan umum, keterlibatan dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, eh, dan lain-lain. Dan juga terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses strategis, merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencana daerah. Itu dialurkan untuk tujuannya menghasilkan informasi, analisis, proyek, alternatif tujuan, strategi kebijakan dan program sesuai dengan teknis perencanaan yang diharapkan dapat memasukkan bagian alur strategis. Yang kedua, alur proses partisipasi, yaitu merupakan bagian yang terlibat oleh masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini juga merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Yang terakhir, alur legislasi dan politis. Ini juga merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini juga diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategi maupun proses alur partisipasinya. RPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, 6 langkah penyusunan RPJMD. Pertama itu persiapan penyusunan. Kedua, penyusunan rancangan awal. Ketiga, penyusunan rancangan. Keempat, pelaksanaan musrenbang. Kelima, perumusan rencana akhir. Dan terakhir, pemantapan. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana programnya. Pertama itu sasaran yang ingin dicapai harus diketahui dan ditetapkan. Ketiga, kumpulkan data-data informasi yang diperlukan. Ketiga, analisis data dan informasi terhadap sasaran atau permasalahan yang terjadi. Keempat, identifikasi faktor-faktor apa saja yang akan menjadikan penghambat dalam menunjang. Adapun elemen yang penting dalam memahami perencanaan, yaitu prosedur. Prosedur itu merupakan beberapa komponen perencanaan yang paling penting. Mereka menggambarkan cara yang tepat di mana sesuatu harus dilakukan. Mereka pada dasarnya memadu tindakan untuk aktivitas yang dilakukan manajer dan karyawan. Prosedur ini juga mencakup metode dan langkah demi langkah. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.